Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Hari ini sesuai yang ada di Kenapa sih harus bawa ungu? Nggak apa-apa, biar seru aja, emang gue lagi fidget-fidgetan. Jadi hari ini siapa sih? Kita juga lupa film apa nih hari ini kita bahas. Judulnya itu Rumah Dinas Bapak. Ya, ini merupakan filmnya Mas Dodit. Yoits. Disutradarai oleh Bobby Prasetyo. Ini mungkin lagi zamannya komika bikin film kali iya, ya? kayaknya ya. Semua. Jujur, sebelum ada film ini, gue tidak melihat Mas Dodit di mana. Selain di podcastnya Raditya Dika sempat ada sih memang, tapi bukan membahas film kebetulan, bahas musik mereka. Tapi ya mungkin kemarin kita sudah datang ke press conference-nya. Yes. Penasaran kayak gimana? Seperti biasa, nanti kalian bakal lihat muka gue lagi. Jadi lihat dulu nih press con-nya. Iya. Halo semuanya, masih bersama gue Bagas dan hari ini gue lagi di XXI Epicentrum, Jakarta menghadiri press conference dan juga press release dari film yang berjudul Rumah Dinas Bapak yang dibintangi oleh Dodit Mulyanto seperti yang ada di poster di belakang gue ini dan disutradarai oleh Bobby Prasetyo. Penasaran gak sih, gue udah liat trailernya juga. Apparently itu merupakan horror komedi. Nah, makin penasaran sih jujur, bakal asik gak nih? Kalau gitu kita lihat terus lah keseruannya kayak gimana. Makasih Mas Viko buat pertanyaannya. Bukan, beda. Bukan, Bagas. Dari thread-nya itu udah ada horornya dan komedinya. Makanya pas di film tinggal menuangkan dalam bentuk visual aja. Pak, selamat cerita kehidupan kita yang kayaknya biasa-biasa aja ternyata bisa difilmkan dan semoga Bapak bangga di sana. Kejadiannya memang seperti itu, ada bayi hilang, kita cari akhirnya ketemu dan berpindah tempat dalam kondisi kamar tertutup dengan banyak cicak. Selebihnya tonton di film Rumah Dinas Bapak. Ada kejadian horor tapi kita belum boleh cerita. Oh, belum boleh. Belum boleh cerita. Tapi yang menerima akibatnya hampir semua orang. Belum. Nanti aja kalau udah tayang biar kelihatan di mana gitu. Ngobrol yang jelas ya. Tiap hari kita ciuman sih. Enggak. Diklarifikasi. Enggak, tapi kalau tenang. Tapi kalau sama Mas Dodi tuh yang seru memang
karena jadi bisa ya kita kan selalu lihat Mas Dodit lucu aja gitu ya. Tapi aku sadar banget sih begitu bareng sama teman-teman di sini jadi tahu kalau komedi itu memang bergerak dari sesuatu yang serius yang justru sangat bermakna buat kita gitu. Berangkatnya dari situ sehingga nge-twistnya tuh dapet gitu. Kayaknya aku ngerasa komedi-komedi di sini tuh natural, related gitu. Kadang-kadang kita tahu nih ada orang seperti ini dalam hidup kita gitu. Jadi menarik banget dan kayaknya tanpa punya intensi berkomedi pun ada hal-hal yang peristiwa-peristiwanya yang memang komedik gitu. Anak ini magic banget ya. Jadi kalau tiba-tiba di set tuh bisa tidur, yuk kita take yuk nak bangun nak, gitu. Terus tiba-tiba begitu action dia bangun gitu. Dan dia adegannya paling banyak loh. Bener, dia banyak banget adegannya. Jadi after all, Fajar sama Sadana pecah sih. Kayaknya kalau segala emosi bisa ditakar, pernah ngalamin cari yang mirip-mirip. Kalau itu kan nggak pernah ya. Ngebayanginnya gimana gitu bisa ada di posisi itu. Aku pokoknya setiap mendengar sebentar lagi akan diambil take itu aku mual beneran sih, kayak boleh nggak aku nggak denger kalau akan mau diambil segera gitu scene-nya, karena nervous banget sih ngejalanin scene itu. Tapi untung ada ibu, ada yang juga di set dan semuanya di set ngebantuin, terus ya udah selesai take bisa ketawa walaupun tetap sambil nangis karena kayak akhirnya Bali dong, malah bisa ngerjain PR di luar hari syuting. Colongannya banyak dia. Kasih dong. Ya justru dipermudah juga, jadi kalau lagi pas nggak di set, paling ngerjain PR gitu di hotel atau di mana gitu. Ngobrol besok sini apa ya gitu. Malah lebih dipermudah lah. Iya, sebenarnya kerasanya meskipun memang ya muaranya adalah fun-fun aja ya. Kalau misalkan komedi ketika syuting itu aku menurutku juga susah karena kadang patokan kami para komedian untuk mendeliver skrip supaya menjadi komedi itu kadang patokannya ada di beberapa teman-teman kru yang ada di lokasi syuting itu. Ketika take 1 mereka ketawa, ketika take 2 mereka tidak ketawa, itu tuh di situ kayak overthinking aja. Apa nih yang kurang ya? Apa ya gitu. Jadi kadang suka merasa kesulitannya di bagian situ aja. Makanya kayak ini sama nggak ya intonasi dan lain-lain kayak gitu. Jadi it was very fun lah. Nggak, tapi kita pasti tektokan terus sih. Enaknya yang ini apa yang ini ya, begini apa begini ya. Secara proses memang cukup serius juga dia. Cuman Sebelumnya gini ya, tolong hargai saya, ini film horor. iya. Saksikan Rumah Dinas Bapak 8 Agustus 2024 di bioskop. Nonton ya. Kita mau foto lagi. Biar bareng-bareng. Tolong hargai saya, ini film horor loh. Foto lagi Bu. Jadi tadi merupakan press screening dan juga press conference keseruannya dari Rumah Dinas Bapak yang disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan juga ada Mas Dodit Mulyanto juga. Akhirnya Bagaska kena mirip Viko dari Dodit Mulyanto. Expected sih sebenarnya. Tapi ya asik. Yang pasti nanti gue bakal review di Bapil seperti biasa. Menurut gue gimana sih filmnya? Ya kalau begitu saya Bagas langsung dari XXI Epicentrum Jakarta melaporkan untuk Berita Nasional TV. Masih aja banyak cicak. Ini film horor loh. Tolong hargai saya. Kami berdua yang akan jadi anak buah jenengan selama di sini. Saya Sugeng, Niki Kasno. sepi banget yo. Jangan-jangan angker. Cekno, Mas Sugeng aja gak berani. Apalagi Kasno. Kalian pulang dulu aja. Nanti kalau ada apa-apa, baru tak kah. Mari Pak. Oh, dancoy. Bapak hampir setiap malam kok nggak tidur sini. Bapak nggak pernah pulang karena patroli. Bukan tidur di rumah istri muda. Saya hilang. Kenapa setiap malam Jumat Kliwon pasti ada aja kejadian aneh? Apa kita mau dijadiin tumbal? Rumah Dinas Bapak diangkat dari kisah nyata dan thread dari Twitter milik komika ternama Dodit Mulyanto. Film ini bergenre horor komedi, menceritakan tentang bagaimana seorang Dodit kecil yang diperankan oleh Octavianus Franciscus mengunjungi rumah dinas milik bapaknya yang bekerja sebagai polisi hutan.
Di sana, Dodit tinggal bersama bapaknya yang diperankan oleh Dodit Mulyanto, ibunya yang diperankan oleh Putri Ayudhya, Mbak Liz yang diperankan oleh Yasamin Jasem, dan Mas Dewo yang diperankan oleh Elang El Gibran. Anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, rumah itu mengalami hal-hal mistis dan horor. Keluarga di rumah itu pun selalu merasa terganggu dengan adanya gangguan dari para makhluk halus. Di halaman rumah memang terdapat sebuah penjara yang konon katanya dipakai untuk menghukum para pencuri kayu di sana, yang biasa disebut dengan Blandong. Selain keluarga Dodit yang mengalami keanehan tiap malam Jumat Kliwon, anak buah bapak juga merasakan imbasnya. Dua anak bapak itu bernama Sugeng yang diperankan oleh Sadana Agung dan Kasno yang diperankan oleh Fajar Nugra. Dari situlah mereka harus segera mencari solusi agar keluarga mereka tidak diganggu lagi oleh makhluk halus yang ada di sana. Film yang disutradarai oleh Bobi Prasetyo dan diproduksi dari Star Vision Plus akan segera tayang pada 8 Agustus 2024. Jadi tadi merupakan sedikit sinopsis dari film Rumah Dinas Bapak. Tadi lama banget lagi pause. Rumah Dinas Bapak yang dibintangi oleh Dodit Mulyanto dan banyak banget lah tadi bintang-bintangnya. Bintang-bintang kok yang banyak kan komika sih ya. Kebanyakan komika. Tapi lu tau gak sih sekarang tuh kayak eranya di mana-mana tuh pekerjaan dikuasai oleh komika. Pekerjaan? Iya. Oke. Kayak pekerjaan-pekerjaan entertainment tuh mulai dikuasai oleh munculnya dari komika. Jadi MC sekarang rata-rata yang banyak orang komika. Komika ya. Podcaster rata-rata komika. Komika juga ya. Terus sekarang pembuat film, penulis naskah, aktor-aktrisnya, gila semuanya hampir semua dari komika. Mengingatkan gue ke tahun 2016 atau 2015 ya. Semua pekerjaan kan dikuasai sama YouTuber waktu itu. Gitu Sekarang loh kurang lebih. saatnya komika. Sekarang komika yang bikin ya pekerjaan tadi atau film gitu-gitu memang sih. Dan apalagi ini ya horor komedi ya. Akhirnya kembalinya horor komedi ke sini, saya lupa. Horor komedi ke bioskop setelah kemarin agak lain. Akhirnya ada Rumah Dinas Bapak. Siapa? Mungkin gue nih yang... Gue yang mau bertanya sih, menurut lu Rumah Dinas Bapak ini akan bisa menyayangi agak lain nggak? Menyayangi. Kok tiba-tiba menyayangi maksud gue. Iya. Menyayangi agak lain nggak? Yang seperti kita lihat kan dia film yang bergenre horor komedi sama gitu kayak agak lain kan. Cuman beda PH aja nih sama penulis naskahnya kan. Beda ya sama pemainnya juga sih. Menurut lu gimana? Feeling gue sebenarnya malah agak lain sama Rumah Dinas Bapak ini beda tau. Seriusan deh, maksudnya gue kan nonton agak lain. Gue juga nonton. Dan gue juga nonton Rumah Dinas Bapak ini, awalnya sih ekspektasi gue, bakal mirip. Bakal identik, bakal ya udah gitu. Kita pernah been there, done that gitu. Kita pernah di sana dan kita sudah merasakannya. Ternyata beda. Secara pembawaan pun juga beda. Apalagi kalau agak lain kan mereka Kan lo komedinya ya? Bukan? Kental komedinya. Iya. Jadi gini, mungkin kalau misalnya gue bisa omongin agak lain itu komedi horor. Jadi horor yang ada di agak lain itu, mohon maaf ini jadi bahas kemana-mana. Cuma maksudnya kita kan jadi ada perbandingannya, namanya juga Bapil kan, bahas film. Agak lain itu merupakan horor yang dibalut, komedi yang dibalut sama horor. Di situ ada elemen-elemen horor dari pembawaannya ada gitu. Jadi horor ini hanya pemanis kalau di agak lain. Pemanis. Yang menurut gue feel agak lain malah lebih ke drama loh menurut gue. Seriusan. Ya kan masing-masing karakter ada masalahnya sendiri, ada solusinya sendiri gitu. Nah, kalau di Rumah Dinas Bapak ini kental horornya menurut gue dibanding komedinya. Komedi tetap ada. Oh, ini by the way gue nggak bakal spoiler terlalu banyak karena filmnya ya baru tayang. Tanggal 8 kita mungkin tayang besok nih. Mungkin tayang langsung besok mungkin tanggal ya. 6, tanggal 7 tanggal segituan lah. Tidak terlalu ke komedi malah menurut gua karena sekalinya ada komedi itu dari Mas Doditnya, dari penyampaian kata. Gitu. Penyampaian kata yang menurut gua nyeleneh gitu kan. Kayak misalnya yang di trailer tidur sama bukan ke rumah istri muda gitu. Oh, itu iya. Bukan tidur di rumah istri muda. Unexpectedly buat gua penyampaiannya pas di filmnya lebih lucu ternyata. Karena konteksnya ada gitu. Konteksnya tuh ya mungkin spoiler dikit lah ya. Kalau ini nggak masalah karena ya kan tadi sudah dibilang juga bahwa si
Dodit di sini sebagai bapaknya Dodit kecil itu merupakan polisi hutan. Berarti kan dia harus patroli ke hutan tiap malam. Ya kan dia jarang pulang dong. Si istrinya nih ngamuk kayak jarang pulang bla 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 deh. Saya ini patroli bukan ke rumah istrimu dan itu lebih lucu ternyata pas tahu konteksnya, tahu cara pembawaan istrinya gimana, karena beneran marah-marah tuh mereka sebenarnya. Marah-marah intens terus tiba-tiba ngomong gitu jadi ketawa gitu. Apalagi ya Dodit. Ya Dodit kita pas tahu aja gitu. Gitu sih menurut gua. Jadi dia bener kata si Dodit ya kan, Dodit selalu ngomong tolong hargai ini film horor. Iya. Jadi di sini lebih banyak horornya. Itu sebuah fun fact bahwa itu sebenarnya scene pembuka. Iya, iya. Scene pembuka dan ada di trailer juga ya. Itu gua nggak spoiler ya. Itu ada di trailer. Jadi pas aja mungkin ya si Mas Dodit ini ngasih tahu juga sih kalau ini tuh sebenarnya film komedi, bukan film horor. Maksudnya gimana ya? Ini memang pembawanya horor, tapi kan dengan cara si penuturan katanya Mas Dodit di sini lebih ke arah lucu gitu. Jadi ini sebenarnya bukan. Itu sih menurut gue menarik tau. Jadi kayak mainan kata gitu. Ini film horor, tapi sebenarnya lu cara menyampaikannya tuh dengan cara lucu. Komedi, jadi kayak menurut gue ya pinternya di situ lah. Pinter sih, oke. Gitu. Itu sih menurut gua paling. Dan film ini kebetulan diambil dari kisah nyatanya si Dodit ya? Yes. Karena gue pernah denger dari podcast. Podcast juga iya, ya? podcast. Dia pernah ngomong di podcast gitu soal kisah horornya dia lah. Akhirnya ditayangin di film ini gitu kan. Di rumah dinasnya. Terus katanya, kalau kalian denger aja si Mas Dodit tuh ngomong, ada bayi hilang. Oh, bayi hilang ya. Iya. Di trailer pun ada bayi hilang. Di trailer ada juga. Dan itu katanya bener adanya. Kejadian itu benar adanya. Lu kalau bayangin kejadian nyata itu ada di hidup lu gitu. Oh, itu panik saya memang. Enggak, karena memang kalau di filmnya memang sepanik itu. Paniknya berasa sih. Karena gua lebih ke relate bukan ke bayinya sih, lebih ke wah gila bayi. Apalagi lu yang punya anak gitu kan, wah gila bayi. Gak usah buka kartu dong. Oh ya maaf ya. Maaf ya. Ya tapi nggak apa-apa dong, ya. Ya maksud gua wah gila bayi hilang gitu. Apa dia belum punya concern, terus tiba-tiba dia menghilang, diculik sama tidak makhluk kasat mata. Iya, itulah menurut gue. Ada pertanyaan lagi? Menurut lu nih, dari 1 sampai 10, berapa kali lu akan mau nonton ini? Maksudnya, lu akan merekomendasikan orang-orang buat nonton film ini? Gua rekomendasiin sih, terutama ya buat orang-orang yang mungkin kalau teman-teman gue tuh dulu pas SMP tuh banyak yang demen sama Mas Dodit karena kan dia awal-awal naik kan 2015 sama 2016 tuh gara-gara main biola. Iya, tapi ada dia main biola juga tuh. Di filmnya dia main biola juga. Ya, gue mungkin bakal rekomendasiin lah pastilah. Apalagi buat teman-teman gue yang penonton film Indonesia gitu. Lebih ke situ sih karena itu sih. Berapa nilai lu kira-kira kalau buat film ini? Rekomendasi ke orang-orang? Buat film ini maksud lo? Iya. Oke, kalau gua mungkin bisa sebelum lu nilai, gua agak skeptis awalnya karena pemainnya tuh ada pemainnya si Aga Lain juga, Sadana Agung. Oh, Sadana Agung ya, dia Aga Lain juga ya sama. Terus dia sama kan pemerannya maksudnya dia jadi tokoh yang terlihat juga lah di film ini. Gitu. Jadi gua agak skeptis nih. Aduh, ini jangan-jangan mau menyamakan dengan Aga Lain. Cuman bedanya dia tidak membawa kedaerahan aja gitu. Iya, tapi gue pun juga kalau lu ngomong skeptis, gue juga kalau film ini juga agak awalnya gue underestimate sih. Kayak ini jokesnya agak gak masuk di gue. Surprisingly ketawa gue. Ada Satria nggak? Ketawa kan gue. Nah ya. Dia ada penasihat komedinya Erwin Wu, tahu Iya, ada. Erwin Wu itu secara personalitinya ya, dia tuh penakut banget tuh. Oh iya. Iya, gue tuh pernah waktu itu gue pernah dengar podcastnya dia. Dia kan punya podcast juga sama orang Cina, namanya Pocinki deh kalau nggak salah. Iya serius, sekumpulan Cici dan Koko kalau nggak salah, ada tuh kepanjangannya Pocinki kalau nggak salah. Jadi si Erwin Wu itu memang secara personality dia tuh penakut banget. Dia tuh nggak bisa tidur sendiri kayak gitu. Mungkin ada komedi-komedi yang begitu-begitunya masuk ke dalam film ini nggak? Iya, mungkin kalau gua nonton sih si Mas Erwin Wu tadi namanya. Mas Erwin Wu ini memang gitu kali ya, memperlihatkan sisi ketakutan itu kali ya di podcast di film ini gitu. Apalagi yang satu-satunya karakter yang tidak terlalu takut awalnya sebenarnya justru si bapak sih, si Mas Dodit ini justru.
Tapi setelah dia ngelihat segala macam baru dia takut gitu. Semua orang takut sih. Terutama mungkin kalau ngomongin karakter ya, karakter favorit gue sebenarnya ada 2. Si Sugeng alias si Sadana Agung sama Kasno. Si Fajar Nugra. Karena menurut gue mereka nih chemistry-nya dapat banget ya? di film ini gitu. Karena mungkin sama-sama komika mungkin. Mungkin dan kalau ngomongin film secara karakternya juga si Sadana Agung ini yang si penyuruh manipulatif. Manipulatif. Terus si Fajar ini yang dia tuh sebenarnya orangnya jujur sebenarnya. Jujur cuma agak belak-belakan aja kadang gitu. Terlalu jujur gitu. Ya, chemistry mereka gue suka banget. Entah dari penulisan atau memang... Tapi kalau gue dengar dari omongan mereka sih memang mereka tektokan gitu. Apakah yang ini mau dipakai atau enggak. Mau pakai yang ini, ya gue seenak lu aja gitu. Maksudnya enaknya gimana. Hasilnya sangat memuaskan sih, terutama untuk Mas Sadana Agung dan juga Mas Fajar ya. Itu gue suka banget sih mereka tuh. Jadi tokoh favorit lu itu yang diperankan mereka? Iya, secara keseluruhan. Sugeng dan Kasno secara keseluruhan sih. Mungkin secara ini mungkin alur cerita dan warna dan lain-lain gimana? Visual. Nah boleh ya kalau ngomongin ini dulu deh, kekurangan dulu aja kali ya. Boleh. Jujur ada kekurangannya, ini gue jujur aja, Mas Dodit ya, atau Mas Bobby. Entah kenapa, pas lagi nonton filmnya nih, pasti ada sound effect dong. Kalau horror tuh kan biasanya ada sound effect yang mengerikan gitu-gitu. Entah kenapa, scoring di film ini tuh feel kalau gue denger pakai kuping gue tuh kayak menunjukkan kalau dia tuh harus kayak, nih gue serem loh gitu. Ini gue serem loh. Memaksakan ya jadinya jatuhnya ya. Iya, semacam itu. Tetap menurut gue itu serem. Cuma kayak lu nggak perlu ngasih tahu kalau ini serem. Iya, kita tahu ini serem. Tapi mungkin juga mungkin itu jadinya berlebihan kali ya. Tapi mungkin juga sih ya. Mungkin lu bilang berlebihan tapi memang itu intended. Ini kan jangan lupa juga kalau ini juga bukan horor doang. Ini film komedi. Mungkin ke situ Mas Bobby ngarahnya ke situ mungkin. Tapi pas gue lagi di dalam bioskop, terkadang sound effect-nya menurut gue agak terlalu berlebihan. Walaupun ya semua yang dipilih sound effect-nya ini ya memang sound effect horor. Apalagi kalau misalnya kalian datang ke waktu itu ke press-con atau press release-nya, satu bioskop tuh lagunya jadi lagu horor semua lah. Lagunya si Rumah. Oh bukan. Rumah sidang. Rumah dinas. Yang ada di filmnya gitu. Jadi satu Exxon tuh diganti gitu loh. Oh iya. Itu menurut gua kekurangannya dari sound effect. Kalau secara visual tidak ada yang terganggu sih, jujur gua nggak gimana. Alur cerita juga gimana? Alur cerita gimana ya kalau harus cerita? Gue nggak terganggu kok. Gue suka kok, maksud gue. Nggak saling tabrak antara horor dan komedi gitu. Somehow mereka ditempatkan dengan baik sih. Itu lagi-lagi itu. Tapi juga kalau ngomongin komedi ya itu, gue baru masuk pas di pertengahan film, pas di awal-awal kayak ketebak gitu loh komedinya. Oh ini gitu. Oh gitu. Tapi itu juga gue suka juga selain itu karena Mas Dodit di sini sebagai ya kalau kita ngomong Dodit Mulyanto orang kan ketawa. Iya betul. Di sini kebetulan dia jadi sosok bapak, bapak yang memang berwibawa, yang punya pendirian gitu. Apalagi dia kerjanya sebagai polisi hutan. Ya, sekalinya ada lawakan dari dia tuh berasa banget lah. Berasa banget pasti. Gitu sih. Karena mimik mukanya juga nggak sih? Mimik muka dan juga cara delivery line dia. Terutama ya itu mungkin yang tadi kan yang istri muda. Terus ini film horor, tolong hargai saya gitu loh. Jadi memang berasa banget komedinya ada di dia sih. Dia pun bilang sendiri kalau ini sebenarnya dia bilang kan orang kalau ingat saya tuh komedi mulu gitu. Kali ini saya pengen jadi orang apalagi memerankan bapak dia sendiri, almarhum bapak dia sendiri gitu loh. Jadi ya dia pasti tahu lah. Masa dia nggak tahu bapaknya sendiri kayak gimana gitu. Mungkin akan menjadi suatu kesulitan bagi dia ya memerankan film bapak gitu. Iya, jadi kayak karena harus ini juga gitu loh. Kalau misalnya nggak akurat, kayaknya pasti ada yang kurang lah. Karena kan bapak lu sendiri bro, gitu loh. Pasti. Ya, menurut gua Dodit berhasil sih di film ini memerankan bapaknya sendiri, apalagi dia personal gitu kan. Dia yang mengerti bapaknya, dia yang tahu dia harus melakukan apa sebagai bapaknya dulu. Dan ngomongin Mas Dodit juga berarti gue bisa ngomongin Octavianus Franciscus namanya kalau nggak salah tuh, De Octa.
Nah itu yang jadi Dodit kecil. Gue mau bilang tepuk tangan. Ya gue mau tepuk tangan dulu buat Kak Okta, Dek Okta. Siapa sih namanya? Octavianus Franciscus, ingatku sih. Iya, dia menurut gue di luar itu merupakan Dodit yang dulu atau bukan. Gue sih delivery yang dilakukan sama Dek Okta di sini berhasil. Bagus ya, ciamik ya. Ciamik, apalagi dia masih umur segitu, tapi performansnya juga sudah menjanjikan mungkin untuk masa depan nanti. Jadi nggak ada yang sebutannya kalau gue ngomong cringe, lu paham nggak? Nggak lagi. Cringe itu kayak gitu, kayak aduh gitu, kurang lah sebutannya, kurang gitu. Oh, maksud tuh karena sih itu. Iya, gitu. Nggak ada yang kurang menurut gue gitu, tapi ya mungkin berhasil lah. Jadi ada momen-momen di mana si si De Okta ini dia itu berhasil meniru Mas Dodit Mulyanto. Delivery line-nya gitu. Meniru misalnya cara ngomongnya. Jadi ada satu momen di mana dia kayak ngomongnya datar tapi lucu. Gitu. Mukanya datar tapi lucu kayak gitu. Menurut gue keren lah gitu. Apakah menurut lu, dia akan menjadi the next Reza Rahardian? Waduh, itu gue nggak berani sih. Kalau itu ya, karena ya kalau ngomongin Reza Rahardian mah itu udah. Betulnya belum dijawab nih pertanyaan gue dari 1 sampai 10. Nilai lu berapa untuk merekomendasikan film ini buat teman-teman Bapil di rumah? Ya mungkin bisa gue kasih 7,5 lah, 7,5. Dari semua yang tadi gue jelasin, ada kekurangannya ya pasti dong, dan ada kelebihannya juga. Dan kelucuannya menurut gue juga pas, tidak kurang tidak lebih sih menurut gue. Skrip ya penulisannya nggak ada yang maksa sih, yang gue sadarin nggak ada yang maksa. Tapi yang pasti sih ada satu adegan yang gue suka banget. Apa tuh adegannya? Itu pokoknya adegannya, nah mungkin gue nggak tahu nih ada di trailer atau enggak. Tapi kalau belum nonton, mending di skip dulu aja. Karena gue pengen ngomongin adegannya. Jadi gini, si Sugeng itu kalau nggak salah kesurupan. Ya kan kalau orang kesurupan itu kan biasanya ya pencet tombol atau jempol kakinya dipencet, atau dibacain. Ya betul. Lu bisa nebak nggak ini diapain? Nggak lagi. Nggak tahu. Digebukin. Wah itu ngakak banget, asli gue ngakak banget itu. Jadi si Sugengnya Sugengnya ini kesurupan, yang lain pada bingung kan. Terus si siapa namanya? Kasno dia bilang astagfirullahaladzim, terus ada yang nyaut, lu kan Kristen, Tuhan Yesus. Sumpah itu lucu sih. Terus ya abis itu karena si Kasno bingung, ya udah akhirnya digebukin. Ya, gimana gebukinnya? Nonton filmnya aja sendiri. Gimana seru digebukinnya? Nonton filmnya. Itu salah satu scene terpecah gue sama teman gue di sebelah, namanya Satria. Gue ketawa ngakak, itu lucu banget soalnya. Yes! Jadi tadi merupakan review kami dari Rumah Dinas Bapak. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pengen nonton juga. Menurut gue sih rekomen, apalagi buat teman-teman yang suka komedinya Mas Dodit ya. Setelah sekian lama akhirnya kita melihat komedinya Mas Dodit dan Kayaknya dia udah lama banget vakumnya. Iya, makanya gue bilang setelah bertahun-tahun gue tidak melihat nama Dodit, akhirnya dia kembali di film loh. Film ini. Film yang menurut gue juga ya buat teman-teman yang fans Dodit dari dulu ya boleh ditonton karena jokes dia semua gitu. Kalau gitu jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Komen di bawah menurut kalian film Rumah Dinas Bapak kayak gimana, boleh review juga. Kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film. Dadah.